Nah, kali ini yang akan menjadi bahasan kita adalah seputar penanganan pertama atau cara mengatasi kesurupan itu sendiri. Salam Rahayu, seperti biasa dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini masih menyambung dan sekaligus melengkapi video-video sebelumnya seputar kesurupan. Bila sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja tanda atau cirinya orang kesurupan, kita juga sudah membahas seputar apa saja yang menyebabkan orang rentan kesurupan. Nah, kali ini yang akan menjadi bahasan kita adalah seputar penanganan pertama atau cara mengatasi kesurupan itu sendiri. Kesurupan merupakan suatu peristiwa supranatural yang kapan dan di mana terjadinya jelas tidak bisa kita perkirakan. Ada kalanya terjadi di tempat-tempat angker, tetapi ada juga kalanya terjadi di lokasi yang tidak terduga, sekolah misalnya. Tidak jarang, ketika peristiwa kesurupan ini terjadi, kita sebagai orang awam menjadi panik. Malah banyak orang jadi ketakutan, bingung, tidak tahu harus bagaimana dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena memang insiden kesurupan itu seringkali membuat kita kaget. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba si korban pingsan, kemudian berteriak dan berontak. Ditenangkan jelas tidak bisa, dan diajak omong sudah tidak mungkin lagi. Tetapi meskipun kita awam, sebenarnya dalam keadaan terdesak, ada langkah pertolongan pertama yang tetap bisa kita lakukan untuk mengatasi kesurupan. Kesurupan sendiri, seperti yang kita tahu, adalah suatu kondisi di mana alam bawah sadar seseorang dikendalikan oleh energi negatif dari lingkungan sekitarnya, atau dalam bahasa sehari-hari kita dirasuki makhluk halus. Untuk mengatasinya, bila suatu ketika ada seseorang di dekat Anda yang mendadak kesurupan, maka hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menjauhkan si korban tersebut dari lokasi ke tempat lain. Pindahkan yang bersangkutan dari lokasi kejadian untuk mengurangi sugesti mistis yang menjadikan penanganan jadi sulit. Terutama bila kesurupannya ini terjadi di tempat yang ada banyak orang. Karena tidak jarang satu orang kesurupan, yang lain ikut kesurupan juga, seperti menular kalau kata orang. Maka sebaiknya si korban dipisahkan dulu agar tidak berjatuhan korban yang lain. Kemudian langkah keduanya, berikan ruang agar tubuh korban lebih rileks. Jangan dikerubuti, jangan juga malah dikerumuni seperti tontonan. Pastikan ada sirkulasi udara yang baik dan sebisa mungkin upayakan pakaian korban tidak menjerat. Kancing di bagian leher sebaiknya dibuka, demikian halnya dengan kaos kaki. Sebab jika dikerumuni, besar kemungkinan berontaknya ini malah akan semakin menjadi-jadi. Selanjutnya, langkah yang ketiga untuk menangani kesurupan adalah dengan mencari titik kejut syaraf pada tubuh. Titik kejut yang dimaksud ini terletak pada ruas jari antara ibu jari dan telunjuk, bagian jempol kaki, bagian belakang telinga, dan ulu hati. Dengan menekan titik-titik kejut tersebut, diharapkan dapat membangkitkan alam bawah sadar korban sehingga dia dapat menguasai atau mengendalikan kesadarannya sendiri. Langkah keempat adalah membacakan doa atau ayat suci. Langkah keempat ini sering dianggap sebagai langkah paling penting karena doa atau ayat suci dipercaya dapat mengusir energi negatif atau pengaruh gaib yang merasuki tubuh manusia. Adapun doanya sendiri boleh dibacakan sesuai keyakinan masing-masing. Jika beragama Islam, maka bisa dibacakan surat Al-Fatihah, Al-Jin, An-Nas, Al-Ikhlas, atau ayat kursi. Lebih bagus lagi bila dibacakannya setelah Anda berwudu dalam keadaan suci sambil menyiapkan segelas air putih untuk kemudian diusapkan ke wajah korban yang mengalami kesurupan. Dan langkah kelima, meskipun langkah ini saya sebutkan terakhir, tetapi justru langkah ini sangat penting, yaitu jangan panik, apalagi malah ikut berteriak. Untuk bisa menangani orang yang kesurupan, Anda harus tenang. Kalau Anda panik, apalagi malah sampai ikut-ikutan berteriak, yang ada Anda hanya akan memperkeruh suasana. Ketenangan ini sangat diperlukan agar kita bisa berpikir jernih dan dapat memberikan bantuan sesuai apa yang dibutuhkan korban, serta mencegah agar situasi tidak merembet pada lebih banyak orang. Kurang lebihnya, kelima langkah inilah yang bisa kita lakukan sebagai penanganan pertama untuk mengatasi kesurupan. Semoga bermanfaat untuk Anda, atau setidaknya semoga bisa menjadikan wawasan bagi kita. Dari saya cukup sekian, terima kasih telah menyaksikan.
Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.